selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Saraswati Dewi dengan NIM 2009103020062. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara penggunaan aplikasi IBM SPSS, terutama dalam mengolah data Independent Sample Test, One Sample Test, dan Pair Sample Test. Maka dari itu kita langsung aja yuk ke video tutorialnya. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data-data yang akan kita uji, seperti jenis kelamin, asal kota, tinggi badan SMA, tinggi badan kuliah, berat badan SMA, berat badan kuliah, dan juga ada IPK. Tetapi sebelum saya memasukkan di sini, kita masukkan ke variabel view-nya dulu. Jadi di sini ada nama, jenis kelamin, asal kota, tinggi badan SMA, kuliah, berat badan SMA, kuliah, dan IPK. Nah, untuk tipe-tipenya ini maksudnya apa? Kalau nama itu kan menggunakan kata-kata. Jadi tipenya di sini itu adalah string. Sedangkan untuk jenis kelamin itu numerik. Kenapa saya tulis numerik? Karena di sini saya sudah menyiapkan kodenya. Untuk laki-laki kodenya itu ada 1, dan untuk perempuan kodenya ada 2. Dan di sini measure-nya itu nominal, dan scale. Oke, kita langsung masuk aja cara menghitung independent sample test-nya. Untuk menghitung independent sample test itu untuk menentukan perbedaan antara tinggi badan antara perempuan dan laki-laki. Jadi kita di sini bisa langsung masuk ke analyze. Kita masuk ke compare means, lalu kita klik independent sample t-test. Karena di sini kita sudah ingin menghitung tinggi badan kuliah dan dengan jenis kelamin, di sini saya sudah masukkan tes variabelnya. Mungkin kita bisa reset. Jadi untuk tes variabelnya, kita masukkan tinggi badan kuliah, kita masukkan, dan untuk grouping variabelnya, kita masukkan jenis kelamin. Kemudian kita define groups, karena tadi sudah kita kasih kode untuk laki-laki itu 1 dan untuk perempuan itu 2. Kita klik continue, lalu klik OK. Ini sudah ada outputnya. Di sini kita bisa lihat grup statistiknya. Laki-laki itu ada jumlahnya ada 10 orang dan perempuan itu jumlahnya ada 15. Di sini rata-ratanya atau mediannya itu untuk laki-laki adalah 169,20 dan untuk perempuan rata-ratanya ada 159,86. Kemudian untuk menghitung perbedaannya kita masuk ke tabel independent sample test-nya. Kita masuk ke Levens test for equality of variance-nya dulu. Di sini sig-nya itu ada 0,612. Artinya di sini itu di atas 0,005. Kalau sig-nya di atas 0,05, kita pilih sig to tail-nya itu yang paling atas. Kalau misalnya sig to tail-nya itu sig-nya itu di bawah 0,05, kita pilih yang bawah. Di sini kita lihat sig to tail-nya itu 0,000. 0,00 itu kan berarti di bawah 0,05. Jadi hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis kerjanya diterima. Dan untuk kesimpulannya adalah ada beda nyata antara rata-rata tinggi badan laki-laki dan tinggi badan perempuan. Di One Sample Test ini saya ingin menguji apakah IPK mahasiswa Sosiologi Universitas Jember itu lebih dari 3,4. Untuk mengujinya, kita bisa langsung masuk ke Analyze. Kemudian kita masuk lagi ke Compare Means. Dan di Compare Means ini kita pilih One Sample T-Test. Di sini tes variabelnya karena kita ingin menguji IPK mahasiswa, kita masukkan IPK mahasiswa. Di sini, kemudian untuk tes value-nya, karena tadi saya ingin menguji apakah IPK mahasiswa ini lebih dari 3,4, maka kita masukkan 3,40. Oke, kita masuk ke OK. Outputnya, one sample statistiknya kita lihat mean-nya itu atau rata-ratanya itu ada 3,4880. Kemudian kita beralih ke one sample test-nya, tabel one sample test-nya. Di sini sig to tail-nya itu 0,033. Karena sig to tail-nya itu sama seperti pair sample test tadi harus dibagi 2. Jadi 0,033 ini kita bagi 2, yaitu hasilnya adalah 0,0165. Yang artinya dia itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Jadi hasilnya adalah hipotesis kerjanya diterima dan hipotesis nolnya ditolak. Jadi kesimpulannya adalah IPK mahasiswa tidak sama dengan 3,40. Atau bisa saya ulang, kesimpulannya IPK mahasiswa Sosiologi Universitas Jember tidak sama dengan 3,40. Penghitungan selanjutnya adalah pair sample test. Pair sample test itu untuk menguji jenis yang sama, tetapi apakah ada perbedaan antara dua jenis yang sama itu. Yang saya ambil di sini adalah berat badan SMA dan berat badan kuliah. Kita bisa masuk ke Analyze,
kemudian compare means. Di compare means kita bisa masuk ke pair sample t-test. Di sini ada variabel 1 dan variabel 2. Untuk variabel 1 saya masukkan berat badan SMA. Kemudian untuk variabel 2 saya masukkan berat badan kuliah. Kita bisa langsung klik OK. Kemudian di sini sudah muncul outputnya. Untuk per sampel statistik, di sini kita bisa lihat berat badan SMA rata-ratanya 56,0400. Kemudian berat badan kuliah rata-ratanya itu ada 56,80000. Dan untuk ininya nggak usah perlu dibaca, jadi untuk meannya saja. Kita bisa langsung ke pair sample correlation-nya. Di sini correlation-nya itu adalah 0,838. Itu artinya korelasi antar variabel sangat kuat dengan signifikannya 0,000. Kemudian kita beralih ke tabel pair sample test-nya. Di sini kita bisa lihat siktutelnya itu adalah 0,454. Karena di pair sample test itu kita harus bagi 2 siktutelnya untuk menentukan hasilnya. Jadi 0,454 ini kita bisa bagi 2 dan hasilnya adalah 0,2227. Yang artinya di atas 0,005. Berarti hipotesis 0 diterima, hipotesis kerjanya ditolak. Dan untuk kesimpulannya adalah tidak ada beda nyata antara rata-rata berat badan SMA dan rata-rata berat badan kuliah. Oke, sekian tutorial dari saya mengenai cara penggunaan aplikasi IBM SPSS dalam menguji data Independent Sample Test, One Sample Test, dan Paired Sample Test. Saya harap video saya dapat membantu kalian dalam menguji data di aplikasi IBM SPSS. Terima kasih semuanya.